Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya. Inikah caramu membayar dermawanmu? Jika aku tahu ini adalah apa yang akan kamu lakukan, aku akan membiarkan binatang buas memakan kamu hidup-hidup, ucap Chu Feng dengan cara yang tidak menyenangkan. Dia merasa bahwa sejak keluarga Tang Ying memiliki Demon Subduing Spring Water, dia harus memberinya beberapa hal jika dia benar-benar ingin membayarnya. Namun sayangnya, dia benar-benar melahirkan kondisi lain. Tindakannya benar-benar terlalu berlebihan. Jangan marah begitu. Aku tidak meminta banyak. Kamu hanya perlu melindungi aku selama 10 tahun, kata Tang Ying. Bahkan untuk memikirkannya saja aku tidak ingin, kata Chu Feng. Lalu 5 tahun, 1 tahun, setengah tahun, 1 bulan, sebulan seharusnya baik-baik saja. Kamu harus tahu, bahwa itu adalah mata air iblis yang menundukkan yang aku bicarakan di sini. Ini sangat berharga. Jika kamu tidak melakukan sesuatu yang akan membantu aku tidak akan memiliki alasan untuk meminta ayah aku untuk itu, kata Tang Ying dengan ekspresi yang sulit. Baiklah, aku akan menyetujuinya. Namun sebelum itu, aku hanya akan melindungi kamu selama sebulan, dan tidak boleh lebih dari sehari. Selanjutnya, kamu harus membawa aku untuk mengambil mata air iblis yang menundukkan sekarang juga. Aku sangat membutuhkannya, ucap Chu Feng. Demi keselamatan Wang Qiang, Chu Feng memutuskan untuk berkompromi. Hahaha, bagus, ini benar-benar hebat. Tapi kamu harus menunggu sebentar. Setelah kakak ketiga aku kembali, kita bisa pergi bersama, kata Tang Ying. Berapa lama aku harus menunggu? Aku tidak punya terlalu banyak waktu untuk disia-siakan, kata Chu Feng. Kami sudah mengirim sinyal untuk meminta bantuan, itu ketika kami sedang diburu oleh binatang buas sebelumnya. Aku percaya bahwa mereka akan segera tiba, kata Tang Ying. Jika itu masalahnya, aku akan menunggu sebentar, ucap Chu Feng. Setelah Chu Feng selesai mengucapkan kata-kata itu, dia duduk bersila dan menutup matanya. Dia sebenarnya berencana untuk memahami cara kultivasi bela diri, dan melihat apakah dia bisa mencoba mencapai terobosan dalam kemacetannya. Lagi pula, selama dia berhasil menembus kemacetan, dia akan mencapai terobosan dalam kultivasinya, dan menjadi peringkat 2 Half Martial Ancestor. Meskipun Chu Feng sudah menjadi setengah Martial Ancestor sekarang, tapi dia tahu bahwa peringkat 1,5 Martial Ancestor tidak akan berarti banyak di dunia luar. Karena itulah, ia harus dengan cepat mencapai terobosan dalam kultivasinya. Kalian semua, minum obat ini. Ini dapat menyembuhkan luka-luka kalian, ucap Tang Ying. Tepat pada saat Chu Feng berencana untuk mencoba memahami cara kultivasi bela diri, ia menemukan bahwa Tang Ying sedang merawat luka-luka para pengawalnya. Karena orang-orang itu telah terluka oleh binatang buas, luka-luka mereka sama sekali tidak terbatas pada luka yang dangkal. Dari cara Chu Feng melihatnya, meskipun pil obat yang dikeluarkan Tang Ying adalah obat berkualitas bagus, tapi mereka tidak cukup untuk menyembuhkan luka orang-orang itu dengan cepat. Wah! Tiba-tiba saja Chu Feng mengulurkan jarinya, lalu menunjuk ke kejauhan, dan membuat gerakan melingkar dengannya. Dia menggambar sebuah lingkaran di tanah yang jauh, itu sambil menunjuk ke sana dan berkata, "Kalian semua, masuk ke lingkaran itu," ucap Chu Feng. Tuan, apa yang akan kamu lakukan?" tanya para penjaga. Mendengar kata-kata itu, para penjaga pun terkejut. Meskipun Chu Feng dapat dianggap sebagai seseorang yang berada di pihak mereka sekarang, tapi mereka masih tidak dapat menerimanya dengan mudah. Karena itulah, mereka masih waspada terhadap Chu Feng. Sudah lakukan saja sesuai perintahnya. Pergi, kata Tang Ying. Orang-orang itu tampaknya tidak berani melawan Tang Ying. Satu demi satu, mereka memasuki lingkaran yang telah ditarik Chu Feng di tanah. "Chu Feng, apa yang kamu rencanakan?" Lalu Tang Ying bertanya dengan rasa ingin tahu. Namun demikian, Chu Feng mengabaikannya, dan bukan menatap langsung ke orang-orang itu.
Wush wush wush. Setelah semua orang memasuki lingkaran, tangan Chu Feng mulai berubah secara berurutan. Banyak sinar kekuatan spiritual yang tak terbatas mulai terbang menuju lingkaran untuk memasukinya, dan membentuk formasi spiritu. Spiritualis dunia jubah kerajaan tanda naga, seru kerumunan. Setelah melihat kekuatan spiritual yang dilepaskan Chu Feng, kerumunan yang hadir semuanya tertegun. Namun demikian, Chu Feng tidak peduli dengan mereka. Justru sebaliknya, ia dengan sepenuh hati terus mengatur pembentukan formasinya. Itu adalah pembentukan formasi penyembuhan. Berada di dalam formasi spiritual penyembuh itu, tubuh orang-orang yang rusak parah itu segera sembuh. Selanjutnya, rasa sakit mereka juga benar-benar hilang. Dapat dikatakan bahwa luka-luka mereka telah sepenuhnya sembuh. Selesai, ucap Chu Feng. Chu Feng melambaikan lengan bajunya, dan pembentukan spiritual itu lenyap seperti asap di udara tipis. Pada saat ini, orang-orang di dalam lingkaran itu semuanya sehat dan energik. Mereka bahkan memiliki lebih banyak kekuatan daripada sebelum mereka terluka. Terima kasih banyak, ucap para penjaga. Pada saat ini, orang-orang itu dengan cepat menggenggam kepalan tangan mereka, itu untuk mengucapkan terima kasih. Namun ekspresi wajah mereka sedikit malu. Karena bagaimanapun, mereka berjaga-jaga terhadap Chu Feng sebelumnya, itu ketika Chu Feng benar-benar melakukannya untuk merawat mereka. Wow, Chu Feng, kamu luar biasa. Tidak hanya kultivasi bela diri kamu yang kuat, kamu sebenarnya juga seorang spiritualis dunia jubah tanda naga. Luar biasa, kamu hanyalah idola aku. Bagi aku untuk memiliki pengawal yang kuat, aku benar-benar mengambil harta karun. Tang Ying berlari ke arah Chu Feng dan berteriak dengan penuh semangat. Bisakah kamu diam? Ucap Chu Feng sambil menatapnya. Kemudian setelah itu, dia menambahkan. Paling lama 1 jam. Jika kakakmu tidak datang dalam 1 jam, kamu harus membawaku ke keluarga Tang kamu, tambahnya. Oke, itu tidak masalah, kata Tang Ying sambil tersenyum berseri-seri. Setelah mengetahui bahwa Chu Feng adalah spiritualis dunia yang diselubungi oleh tanda naga, kesannya terhadap Chu Feng semakin menguntungkan. Dan bahkan, ada jejak adorasi di tatapannya. Wush! Tidak lama kemudian, lebih dari 100 sosok terbang dari langit. Ini semua adalah orang yang pernah dilihat Chu Feng sebelumnya. Mereka adalah orang-orang dari keluarga Tang yang ditemui Chu Feng beberapa hari yang lalu. Hanya saja, kelompok orang ini terdiri dari banyak ahli. Secara praktis, semua ahli tingkat setengah marsial leluhur berada di kelompok itu. Kedua leluhur tua 6 peringkat setengah marsial juga hadir. Adik perempuan, kamu benar-benar membuatku takut sampai mati. Ketika aku melihat sinyal kesusahan yang kamu kirimkan, aku berpikir bahwa sesuatu telah terjadi pada kamu. Mengapa hanya ada sedikit orang? Kemana mereka semua pergi? Pria kuat berambut hitam itu jelas-jelas adalah saudara ketiga yang dibicarakan Tang Ying. Setelah dia mendekati mereka, dia segera mempertanyakannya tanpa henti. Tiba-tiba saja, tatapannya mendarat pada Chu Feng. Setelah dia menemukan Chu Feng, niat membunuh tanpa batas segera melonjak maju. Dia menunjuk Chu Feng dan berteriak, "Jadi itu kamu. Bunuh dia." Setelah perintahnya diucapkan, para ahli tingkat setengah marsial leluhur semuanya melepaskan senjata mereka, dan bersiap untuk menyerang Chu Feng. Setelah melihat itu, Tang Ying buru-buru berkata, "Kakak, apa yang kamu lakukan? Dia adalah penyelamatku," teriak Tang Ying. "Apa?" Mendengar kata-kata itu, bukan hanya pria kuat itu terkejut, yang lain yang baru datang bersamanya juga terkejut. "Kakak, dia memang menyelamatkan kita. Selanjutnya, ia telah menjadi pengawal aku," kata Tang Ying. "Adik perempuan, apa yang kamu bicarakan? Mengapa aku tidak dapat memahami apa yang kamu katakan?" Pria yang kuat itu mengungkapkan ekspresi kebingungan. Kemudian, Tang Ying mulai menjelaskan semua yang terjadi pada pria kuat itu. Hanya saja, bahkan setelah dia mengetahui apa yang telah terjadi, kesan bahwa pria yang kuat tentang Chu Feng tidaklah berubah. Itu karena masih ada permusuhan dalam pandangannya. Selanjutnya, dia berkata kepada Tang Ying,
Adik perempuan, keluarga Tang kita saat ini dalam keadaan khusus. Bagaimana mungkin kita bisa membawa orang asing yang tidak dikenal ke keluarga Tang kita? Ucap sang kakak. Kakak, bukankah keluarga Tang kita sedang mengumpulkan pasukan sekarang? Bukankah kedua orang itu juga diundang ke keluarga Tang kita? Ucap Tang Ying sambil menunjuk kedua leluhur marsial setengah peringkat 6. Omong kosong. Siapa dua senior ini, dan siapa bocah itu? Bagaimana mungkin dia bisa dibandingkan dengan dua senior ini? Sang kakak berbicara dengan suara rendah. Dari kata-katanya, orang bisa mengatakan bahwa dia memandang rendah Chu Feng dalam-dalam. Kedua lelaki tua itu juga mendengus pelan, dan seolah-olah mereka menyetujui kata-kata sang kakak. Namun karena Chu Feng hanya peduli menyelamatkan Wang Qiang, dia sama sekali tidak mengingat kata-kata mereka. Namun sebaliknya, dia berdiri dan berkata, "Hei Tang Ying, karena saudaramu telah tiba, kita bisa pergi sekarang," ucap Chu Feng. Pergi kemana?" Sang kakak itu berbicara dengan nada yang tidak menyenangkan. "Kakak, aku sudah berjanji kepada Chu Feng, bahwa kita akan segera berangkat ke keluarga Tang setelah kamu tiba." Tang Ying menjelaskan, "Itu tidak akan terjadi. Kami belum menangkap binatang Gosfien. Kami tidak bisa kembali seperti ini," kata sang kakak. "Kenapa kalian semua mencoba menangkap binatang Gosfien itu?" tanya Chu Feng. "Itu bukan urusanmu," sang kakak berbicara dengan dingin. "Kakak, bagaimana kamu bisa berbicara dengan Chu Feng dengan sedemikian rupa? Dia adalah seseorang yang menyelamatkan aku," ucap Tang Ying sambil menatap kakaknya. Lalu setelah itu, dia berkata kepada Chu Feng, "Chu Feng, kita benar-benar datang ke sini dengan maksud menangkap binatang Gosfien." "Aku tahu itu. Aku hanya bertanya, mengapa kamu semua ingin menangkap binatang Gosfien itu," kata Chu Feng. "Untuk menyembuhkan ayahku. Ayah aku terluka parah. Hanya tulang Gosfien Beast yang bisa menyembuhkannya," kata Tang Ying. "Dalam hal itu, apakah itu berarti selama Gosfien Beast ditangkap, kita akan dapat segera kembali ke keluarga Tang kamu?" tanya Chu Feng. "Itu benar." Tang Ying mengangguk. "Katakan padaku karakteristik binatang Gosfien itu," kata Chu Feng. Sebagai tanggapan, Tang Ying buru-buru mulai menjelaskan apa yang dia tahu tentang binatang hantu untuk Chu Feng. Setelah mendengar apa yang dikatakan Tang Ying, Chu Feng segera mengungkapkan ekspresi gembira. Sebenarnya, dia sudah menduga bahwa apa yang disebut binatang Gosfien yang dibicarakan oleh Tang Ying dan yang lainnya, itu adalah binatang buas aneh yang telah dia bunuh. Setelah Tang Ying menjelaskan karakteristik dan penampilan makhluk itu kepadanya, Chu Feng yakin bahwa binatang buas aneh yang telah dia bunuh adalah binatang Gosfien. Itu membuatnya sederhana. "Kita bisa pergi ke keluarga Tang sekarang," ucap Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, dia meletakkan tangannya di kosmos saknya. "Yo, berdasarkan kata-katamu, kamu sepertinya mengindikasikan bahwa binatang hantu itu mudah ditangkap. Bukannya aku memandang rendah kamu. Tapi hanya dengan kultivasi setengah martial ancestor peringkat 1, satu ludah dari Gosfien Beast saja bisa menenggelamkanmu hidup-hidup," sang kakak mulai mengejek Chu Feng. Dua leluhur peringkat 6 setengah martial leluhur juga mendengus jijik, itu saat mereka melihat ke arah Chu Feng dengan tatapan jijik. Oh, Chu Feng tidak marah dengan kata-kata itu. Alih-alih, dia duduk di tanah dan berkata, "Kalau begitu pergilah, dan ludahkan seteguk air liur untuk menenggelamkanku sampai mati," ucap Chu Feng. "Apa katamu? Coba katakan lagi," seru sang kakak. Sang kakak berpikir bahwa Chu Feng memprovokasi dia dan menjadi marah. Segera, dia memiliki penampilan yang ingin menyerang Chu Feng. Namun demikian, Chu Feng sepenuhnya mengabaikan kata-kata pria itu. Sebagai gantinya, dia mengambil sebuah kosmos sak dari pinggangnya, dan melemparkannya ke atas. Saat cahaya berkedip dari kosmos sak, ledakan keras pun terdengar, dan kemudian, sesuatu jatuh ke tanah. Setelah melihat benda yang ada di tanah, semua orang yang hadir termasuk orang kuat dan dua lelaki tua itu, semuanya mengungkapkan ekspresi tertegun dan terikat lidah. Setelah melihat siluet di tanah, kerumunan semua berseru, "Gosfien Beast!" Mereka semua berhasil mengenali,
bahwa itu adalah Ghost Fiend Beast yang mereka cari dengan susah payah. Apakah kamu membunuhnya? Sang kakak bertanya sambil menatap Chu Feng dengan ekspresi heran. Lalu siapa lagi? Apakah kamu? Itu mana mungkin? Chu Feng mencibir sambil menatap sang kakak. Chu Feng berhasil mengembalikan semua ejekan dari kakaknya Tang Ying hanya dengan satu kalimat. Mendengar kata-kata itu, ekspresi kakaknya Tang Ying itu berubah menjadi canggung. Karena bagaimanapun, dia tahu betul bahwa dia tidak akan bisa membunuh binatang Ghost Fiend dengan kekuatan yang dia miliki. Wow, Chu Feng, bukankah kamu terlalu kuat? Apakah kamu tahu berapa banyak upaya yang telah kami lakukan untuk menangkap binatang Ghost Fiend itu? Bahkan ketika senior Luo Tian dan Luo Di bertemu dengan Ghost Fiend Beast, itu masih berhasil melarikan diri dari mereka beberapa kali. Ucap Tang Ying yang memiliki ekspresi bersemangat. Adapun Luo Tian dan Luo Di yang dia bicarakan, mereka secara alami adalah pria kembar tingkat 6,5 martial ancestor. Mendengar kata-kata itu, kedua saudara itu mendengus dingin. Itu sudah jelas, mereka tidak senang dengan kata-kata Tang Ying. Kemudian, Luo Tian itu bahkan berkata kepada Chu Feng. Teman kecil, jadi orang itu harus jujur, ucap Luo Tian. Apa yang kamu maksudkan? Tanya Chu Feng. Kamu tahu betul apa yang aku maksudkan. Kamu tahu betul bahwa Beast Ghost Fiend tidak hanya peringkat 4,5 martial ancestor, tapi ia juga memiliki kekuatan pertempuran menantang surga yang mampu melampaui 2 tingkat kultivasi. Kekuatan bertarungnya yang sebenarnya, itu setara dengan peringkat 6 half martial ancestors. Adapun kamu hanya peringkat 1 leluhur martial. Meskipun sangat tidak masuk akal bahwa kamu akan mendapatkan tingkat kultivasi pada usia kamu, tapi itu bukan tingkat kultivasi di mana kamu dapat membunuh Beast Ghost Fiend. Katakan yang sebenarnya, siapa yang membunuh binatang Ghost Fiend, dan di mana kamu berhasil menemukan mayat binatang Ghost Fiend itu? Luo Tian bertanya dengan nada dingin. Sebelumnya, dia benar-benar mengabaikan Chu Feng. Namun setelah Chu Feng mengeluarkan binatang Ghost Fiend, dia benar-benar memandang Chu Feng sebagai musuhnya. Betul sekali, meskipun dia kuat, binatang buas Ghost Fiend itu jauh lebih kuat. Tidak mungkin baginya untuk membunuh Beast Ghost Fiend itu. Pada saat yang sama, yang lain juga berhasil bereaksi. Satu demi satu, mereka menyatakan ketidakpercayaan mereka bahwa Chu Feng telah membunuh binatang Ghost Fiend. Pada saat ini, Chu Feng yang telah duduk di tanah, dia secara perlahan mulai berdiri. Dia dengan lembut menepuk debu di pantatnya, dan kemudian mulai berjalan ke arah orang tua kembar, Luo Tian dan Luo Di. Ketika Chu Feng kurang dari 2 meter dari saudara-saudara, dia berhenti dan berkata, "Aku mengumpulkan mayat ini di Gunung Abadi Radiance. Adapun orang yang membunuh Beast Ghost Fiend, dia sekarang sedang berdiri di depan kamu," ucap Chu Feng. "Hahaha, teman kecil, aku benar-benar tidak memandang rendah dirimu. Namun sebaliknya, kekuatan kamu jelas ada di hadapan kami. Ada perbedaan yang sangat besar antara kekuatanmu dan kekuatan dari Ghost Fiend Beast itu. Bukan karena kami, dua saudara tidak percaya padamu. Sebagai gantinya, mintalah kepada hadirin yang hadir, siapa yang mungkin akan mempercayaimu." Ucap Luo Tian dan Luo Di sambil tertawa terbahak-bahak. Tawa mereka dipenuhi ejekan. Hahaha. Mengikuti tawa mereka, orang-orang dari keluarga Tang yang datang terlambat semuanya tertawa terbahak-bahak. Namun tepat pada saat ini, kilat melintas di mata Chu Feng. Ketika Thunder Armor dan Thunder Wings muncul, aura Chu Feng meningkat dari peringkat 1 leluhur marsial, menjadi peringkat 3 leluhur marsial. Segera setelah itu, ledakan keras terdengar sebagai penindasan yang kuat yang menyapu keluar dari dalam tubuh Chu Feng. Penindasan itu juga langsung menabrak Luo Tian dan Luo Di. Karena kenyataan bahwa mereka begitu dekat satu sama lain, serta kekuatan Chu Feng yang menindas begitu kuat, kedua pria tua itu langsung diserang oleh kekuatan Chu Feng yang menindas, dan terhempas beberapa meter jauhnya sebelum mereka bahkan berhasil bereaksi. Bang 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 bang. Seperti anak panah yang ditembakkan dari busur, si kembar itu ditembakkan dengan eksplosif.
Mereka menembus semua batu-batu besar dan pohon-pohon tempat mereka menabrak, dan meninggalkan kekacauan total di belakang mereka. Namun bahkan dengan keadaan ini, kedua lelaki tua itu masih terbentur beberapa ratus ribu meter jauhnya sebelum terhenti. Oh surga, seru kerumunan. Adegan mendadak ini menyebabkan semua orang membuka mulut mereka lebar-lebar karena kaget. Ketika kerumunan melihat kembali ke arah Chu Feng, jangankan yang lain, bahkan kakaknya Tang Ying yang memandang rendah Chu Feng sebelumnya, seketika saja mengungkapkan ekspresi yang sangat serius. Lagi pula, kedua lelaki tua itu sebenarnya adalah setengah leluhur marsial peringkat 6. Namun demikian, mereka terbentur oleh kekuatan Chu Feng yang menindas. Lebih jauh lagi, Thunder Armor dan Thunder Wings di tubuh Chu Feng membuat penonton semakin terpesona. Sementara tidak ada yang mengenali Thunder Feng Armor dan guntur sayap Chu Feng di tanah suci Martialism, tapi ini tidak benar di 100 Realm biasa Revenant's Realm. Praktis semua orang tahu bahwa armor guntur dan sayap guntur, serta kekuatan pertempuran yang menantang surga yang mampu mengatasi 3 tingkat kultivasi, adalah simbol orang-orang dari klan surgawi. Itu adalah kemampuan yang hanya dimiliki oleh pemegang garis keturunan surgawi. Seberapa kuatkah klan surgawi? Di 100 Revenant's Realm ranah biasa, semua klan surgawi adalah monster besar yang memerintah suatu daerah. Itu tidak akan berlebihan untuk mengatakan bahwa, terlepas dari seberapa kuat keluarga Tang mungkin, jika dibandingkan dengan klan surgawi, mereka tidak akan lebih dari anak sungai kecil terhadap lautan yang luas. Mereka sudah jelas tidak akan mampu bersaing. Justru karena itulah, orang-orang dari keluarga Tang terkejut. Jangankan kekuatan pertempuran yang menantang surga milik Chu Feng, bahkan hanya latar belakangnya saja, itu sudah mampu menakuti mereka tanpa henti. Pada saat ini, banyak orang dari keluarga Tang sudah menggigil ketakutan karena kaki mereka menjadi lunak. Karena bagaimanapun, mereka telah merencanakan untuk membunuh Chu Feng sebelumnya. Namun demikian, dia adalah seseorang dari klan surgawi, dan seseorang yang mereka tidak mampu untuk menyinggungnya. Bajingan, bajingan. Hari ini, orang tua ini akan memotong-motong tubuhmu menjadi 10.000 keping. Teriak si kembar tua. Tiba-tiba saja, raungan yang dipenuhi dengan kemarahan yang luar biasa segera terdengar. Pada saat yang sama, niat membunuh tanpa batas menyapu dan meliputi wilayah ini. Itu adalah ulah orang tua kembar, Luo Tian dan Luo Di. Mereka dengan cepat bergegas, dan bahkan sebelum mereka tiba, suara dan niat membunuh mereka telah tiba. Meskipun penindasan Chu Feng telah mengalahkan mereka, tapi dia hanya memukul mereka kembali, dan tidak benar-benar melukai mereka. Jadi, meskipun mereka mungkin tidak sepenuhnya terluka, mereka hanya menderita luka ringan. Namun untuk diterbangkan oleh anggota generasi yang lebih muda, dan itu telah dilakukan di depan majikan mereka, hal ini menyebabkan kedua lelaki tua itu merasa benar-benar terhina. Karena itulah, mereka ingin memberi pelajaran kepada Chu Feng. Jika kamu ingin bertarung, aku tidak keberatan. Namun izinkan aku memberi tahu kamu ini sebelumnya. Aku tidak punya waktu untuk mengganggu kamu. Jika kamu bersikeras membuat aku bertarung, aku akan melakukannya dengan maksud untuk membunuh. Chu Feng berbicara dengan dingin. Pada saat yang sama, niat membunuh yang intens juga muncul di matanya. Dasar bocah sombong, kamu berani membanggakan ini tanpa malu-malu. Baiklah, mari kita rasakan kemampuan apa yang mungkin kamu miliki. Kami akan melihat bagaimana kamu akan membunuh kami. Suara Luo Tian dan Luo Di terdengar sekali lagi. Pada saat ini, suara mereka tidak terdengar dari jauh. Justru sebaliknya, mereka sudah mendekati Chu Feng, dan berada di garis pandangnya dan kerumunan. Itu adalah, seru si kembar tua. Namun ketika mereka melihat Chu Feng saat ini, Luo Tian dan Luo Di segera terpana, dan seolah-olah mereka telah ketakutan. Tidak hanya kedua pria itu segera mengambil niat membunuh mereka yang luar biasa, tapi mereka berdua juga mengungkapkan ekspresi heran dan ketakutan. Seseorang dari klan surgawi. Jika keluarga Tang takut kepada mereka, maka kedua saudara itu juga takut pada mereka. Melihat adegan ini, Tang Ying buru-buru menutup mulutnya dengan tangannya.
Dia hampir meledak untuk tertawa. Sementara Luo Tian dan Luo Di adalah orang-orang yang mereka pekerjakan dengan menggunakan banyak kekayaan, tapi kedua kentut tua itu sangat arogan. Mereka bisa dikatakan sangat mempertimbangkan semua orang di bawah diri mereka. Kedua kentut tua itu dan saudara laki-laki ketiganya bahkan menolak untuk menatapnya secara langsung. Namun pada saat ini, setelah dua pria tua itu melihat Chu Feng, dan mereka benar-benar mengungkapkan tatapan ketakutan. Selanjutnya, dua orang tua itu berteriak bahwa mereka akan memberikan Chu Feng pelajaran, bahwa mereka akan memotong-potong Chu Feng menjadi 10.000 keping. Namun pada saat ini, mereka dipenuhi dengan sifat pengecut. Dari cara Tang Ying melihatnya, ini terlalu lucu. Apakah ada yang salah? Mengapa kamu tidak menyerangku? Kata Chu Feng tanpa jejak kesopanan. Aku, saudara-saudara Luo Tian dan Luo Di bingung harus berkata apa. Namun sekarang, mereka tidak berani mengatakan sesuatu seperti memberikan Chu Feng pelajaran lagi. Memalukan. Bahkan tanpa orang lain menunjukkannya, Luo Tian dan Luo Di sama-sama tahu bahwa mereka telah dihina saat ini. Namun sayangnya, tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk itu. Karena bagaimanapun, mereka berdua benar-benar tidak berani menyinggung orang-orang dari klan surgawi. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.